Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, salam genre tentunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ivan Pratama dari Insan Genre Kabupaten Blitar. Yang hari ini, pagi ini kita akan berbagi bersama, sharing ilmu. Apa sih, kenapa kok kita harus mencegah pernikahan dini atau minimal kita menikah di usia yang ideal. Nah, sebelumnya selamat saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah dinyatakan diterima di MAN 1 Blitar di acara hari ini, penerimaan tamu ambalan tahun 2021 yang dilaksanakan secara virtual. Tentunya karena masih dalam pandemi COVID-19, kita berharap semoga keadaan ini segera membaik dan juga teman-teman bisa melakukan aktivitas dan kegiatannya seperti dulu lagi. Pada kangen sekolah kan tentunya, kita bercengkrama dengan teman-teman yang lain. Bosen kan lihat laptop mulu, kayak hari ini, sekarang ini teman-teman pasti sedang lihat laptop. Oke, teman-teman, topik hari ini adalah tentang pencegahan pernikahan dini. Kenapa sih kok kita harus tidak menikah dini atau kita harus menikah di usia ideal? Ada banyak sekali faktornya, ada banyak sekali alasan untuk kita menghindari pernikahan dini. Yang pertama tentu dari segi undang-undang atau dari segi hukum. Dulu tahun 1971 Undang-Undang Perkawinan memperbolehkan wanita menikah di usia 16 tahun dan laki-laki diperbolehkan menikah di usia 19 tahun. Coba sekarang kita bayangin aja teman-teman. Teman-teman sekarang umur berapa? Kalau umur 16, bayangkan ketika teman-teman sekarang sudah menikah, sudah memiliki momongan, teman-teman udah nggak bisa hangout bareng lagi sama gengnya teman-teman, mau ngopi, mau nongkrong, udah nggak bisa, karena teman-teman punya kewajiban untuk merawat anaknya teman-teman. Itu baru sebagian kecil kenapa kok kita harus menikah di usia ideal. Yang kedua, kenapa kok kita harus menikah di usia ideal? Sebelumnya saya mau tanya sama teman-teman, ada yang tahu nggak sih usia ideal pernikahan itu berapa? Berapa? 22 tahun untuk perempuan? 21 tahun? Ya, betul. 21 tahun untuk perempuan dan untuk laki-laki adalah 25 tahun. Kenapa sih kok di umur segitu? Nanti akan kita bahas. Sekarang kita kembali lagi kepada undang-undang dari segi faktor hukum. Nah, yang tadi 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Ini adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974. Saya tadi bilang 1971. Ternyata undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang tadinya di laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun direvisi pada tahun 2019 dengan terbitnya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, di mana laki-laki dan perempuan sama-sama umur 19 tahun baru boleh menikah. Belum ideal ya sebetulnya, belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kami dari BKKBN. Nah, sekarang kondisinya bagaimana kalau belum ada 19 tahun tapi harus menikah? Harus mendapatkan persetujuan atau harus mendapatkan rekomendasi dispensasi nikah dari pengadilan, yang tentunya teman-teman harus menjalani proses sidang yang nggak sebentar loh. Proses sidang itu nggak cukup sekali, 2 kali. Teman-teman harus banyak sekali proses yang harus dilalui sehingga teman-teman bisa melakukan proses sidang. Itu pun belum tentu pengajuan teman-teman disetujui. Pengadilan pasti akan meminta pertimbangan dan rekomendasi dari P2 TP2A setempat, yang kebetulan di kantor kami juga menangani itu. Sekedar informasi teman-teman, setiap hari ada aja yang minta rekomendasi untuk pengajuan nikah. Bukan hanya dari daerah pinggir, bukan dari daerah pelosok, bukan dari daerah yang mana-mana.
sekarang merata teman-teman. Jadi apa sih? Informasi sekarang itu sebenarnya sudah diterima. Hanya mindsetnya yang sulit untuk disamakan. Masih ada yang berpikir umur 20 tahun, umur 18 tahun untuk perempuan kalau nggak nikah takutnya ntar dibilang perawan tua. Lulus SMA, kalau nggak buru-buru nikah, mau ngapain, kuliah juga nggak, kerja juga belum. Nikah aja lah ya. Mindset seperti ini yang sebetulnya harus kita hindari. Karena kalau teman-teman ngomong kuliah, ngomong sekolah, ketika teman-teman, mohon maaf mungkin tidak memiliki biaya, sekarang sudah banyak teman-teman beasiswa, bantuan baik dari pemerintah maupun dari swasta yang bisa membantu teman-teman untuk melanjutkan pendidikannya kalian. Itu. Nah, balik lagi. Ketika teman-teman tadi mau menikah sebelum umur 19 tahun, kalau menikah pastinya ke KUA dong ya. KUA pun tidak berani menikahkan. KUA akan membuat surat rekomendasi ke pengadilan. Harus mendapatkan persetujuan, putusan dari pengadilan, baru KUA berani menikahkan. Nah, sekarang kondisinya, kalau udah, hamil duluan, gimana? Sebetulnya menikah bukan jalan satu-satunya loh. Dengan kalian menikah, oke, mungkin dalam sementara waktu masalah teman-teman bisa teratasi. Tapi tanpa kalian sadar, ketika anak kalian lahir, mereka juga butuh kesehatan. Mereka butuh jaminan pendidikan. Ini bukan hal yang mudah. Untuk hal kesehatan dan pendidikan, meskipun sudah ditanggung pemerintah, teman-teman sebagai orang tua memiliki tanggung jawab penuh untuk memenuhi hak anak ini. Nah, sekarang kita kembali ke kenapa kok harus 21 tahun, kenapa kok 25 tahun. Ada yang tahu nggak? Karena diharapkan di usia 21 tahun, untuk perempuan ya, perempuan sudah memiliki pendidikan yang cukup. Minimal kalau nggak kuliah, SMA dong. Udah memiliki penghasilan keluarga, penghasilan yang cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, kehamilan yang terjadi di usia ibu di bawah 20 tahun akan sangat beresiko loh teman-teman. Apalagi sekarang ada namanya stunting. Tahu ya stunting ya? Isu yang sedang panas-panasnya digodok oleh banyak sekali lembaga pemerintah. Termasuk kami dari BKKBN. Bahwa berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, BKKBN ditunjuk sebagai leading atau pemimpin dalam menekan laju pertumbuhan stunting di Indonesia. Berat nggak? Berat dong, tapi tentunya ini akan mudah jika kita bisa bekerja bersama-sama. Dengan apa? Dengan mempersiapkan generasi kita, salah satunya dengan tidak menikah di usia dini. Selain beresiko untuk melahirkan anak yang stunting, resiko ibu juga sangat banyak loh teman-teman. Teman-teman yang mungkin usianya masih di bawah 20 tahun, yang panggulnya sempit, maka mau nggak mau harus operasi sesar. Operasi sesar itu nggak murah teman-teman. Operasi sesar itu berduit lah, sekitar 10 juta ke atas. Nah, ketika teman-teman nekat nikah di usia dini, di bawah usia 19 tahun, belum tentu teman-teman mampu mencukupi kebutuhan ekonomi teman-teman. Apalagi untuk operasi. Meskipun teman-teman berada di keluarga yang boleh dibilang cukup. Banyak kebutuhan nanti setelah anak teman-teman lahir. Tadi pendidikan, kesehatan. Oke. Itu dari segi biologis atau dari segi fisik. Bisa juga amit-amit ya ketika teman-teman ternyata udah hamil duluan. Teman-teman gak pengen nikah.
teman-teman malah mau menggugurkan kandungannya. Teman-teman udah dosa berzina, teman-teman tambah dosa lagi, menghilangkan nyawa anak teman-teman sendiri. Nah, di situ juga pasti banyak resiko loh dengan teman-teman menggugurkan kandungan. Karena ketika teman-teman menggugurkan kandungan dan kandungan itu tidak dibersihkan secara sempurna, maka di rahim teman-teman akan beresiko untuk adanya cancer atau minimal tumor. Atau yang paling terlihat adalah penipisan dinding rahim. Yang ini juga beresiko terjadinya kemandulan atau sulit memiliki keturunan lagi. Karena dinding rahimnya teman-teman menipis sehingga zigot atau sel telur yang sudah dibuai oleh sperma itu sulit menempel di dinding rahimnya teman-teman. Yang terjadi apa? Dia akan ikut luruh bersama menstruasi yang teman-teman alami setiap bulannya. Ini dari segi fisik. Sekarang kita bahas dari segi mental. Di umur 21 tahun, perempuan diharapkan sudah nggak labil. Sudah bisa memenuhi atau menentukan keputusan yang harus diambil. Nah, selain itu, untuk menghindari juga adanya resiko tentang ibu yang tidak mau menyusui anaknya, ibu yang tidak mau merawat anaknya. Ada loh teman-teman, dan itu adalah penyakit mental, penyakit psikis. Karena apa? Ibu merasa dia belum siap untuk menjadi seorang ibu, dia masih pengen hangout sama teman-temannya, dia masih pengen jalan-jalan ke sana kemari sama teman-temannya. Ternyata dia harus merawat anaknya. Dia nggak siap. Akhirnya apa? Dia terjangkit penyakit mental atau psikologisnya. Dia nggak mau menyusui, bahkan melihat anaknya pun nggak mau karena dia melihat anaknya sebagai sumber masalah. Dia melihat anaknya sebagai bencana karena menghalangi keinginan yang masih dia lakukan. Ini untuk perempuan. Kenapa kok harus 21 tahun? Nah, sekarang untuk laki-laki, kenapa kok harus di 25 tahun? Laki-laki nanti pasti akan bertanggung jawab akan keluarganya. Untuk laki-laki, selain minimal dia memiliki pendidikan yang cukup, otomatis dia nanti diharapkan akan memiliki penghasilan yang cukup juga. Jadi bukan hanya perempuan yang memiliki penghasilan, tapi laki-laki juga memiliki penghasilan yang cukup. Jadi ketika suami dan istri sama-sama memiliki penghasilan, maka dia akan mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Keluarganya dulu deh, keluarga intinya dulu. Itu untuk laki-laki. Nah, yang kedua sama, dari unsur psikis atau psikologi mental. Laki-laki juga diharapkan sudah matang dalam menentukan pemikirannya. Sudah siap untuk menentukan keputusan yang akan diambil. Sehingga apa? Resiko terjadinya KDRT itu bisa diminimalisir. Karena sama, balik seperti tadi P2TP2A, Pusat Pengaduan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Tidak hanya melayani tentang rekomendasi pernikahan dini, tapi juga menangani tentang kekerasan yang terjadi pada perempuan, kekerasan yang terjadi anak, keluarga yang berpisah, anak yang tidak boleh dipertemukan dengan ayahnya atau dengan ibunya, itu ada di kita. Dan jujur saya juga miris ketika mereka masih muda, tapi sudah mengajukan laporan bahwa istrinya ini dianiaya oleh suaminya. Ini kenapa kok kita nggak mau teman-teman itu menikah di usia dini? Minimal di usia ideal lah. Itu. Untuk menghindari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.
Karena laki-laki ketika dia usianya masih belum siap, mentalnya dia masih belum siap, akan sangat mudah sekali dia akan main tangan teman-teman. Dia ngomong ngebentak dan lain sebagainya. Ngebentak itu juga termasuk kekerasan loh ya, kekerasan verbal. Nah, itu. Terakhir tentunya untuk menghindari teman-teman dari resiko perpisahan dalam keluarga atau perceraian. Bayangkan ketika teman-teman baru menikah, 2 tahun kemudian teman-teman menikah di usia dini. Teman-teman datang ke kami untuk meminta rekomendasi untuk agar disetujui pernikahannya. 2 tahun kemudian teman-teman balik lagi ke sini untuk meminta pendampingan perceraian. Miris nggak sih? Baru juga 2 tahun udah cerai. Dan parahnya lagi udah punya anak. Siapa yang jadi korban? Tentu anaknya teman-teman. Anak akan menjadi korban. Belum lagi nanti kalau si ibu menyimpan rasa yang kurang baik kepada ayahnya. Akhirnya si ibu membatasi pertemuan anak dan ayahnya. Atau bahkan melarang anaknya bertemu dengan ayahnya. Akhirnya yang terjadi apa? Ayahnya lapor ke kita agar bisa dibantu untuk ketemu dengan anaknya. Ini adalah buntut masalah ketika teman-teman melakukan pernikahan di usia dini. Nanti saya harap teman-teman bisa menentukan, bisa merencanakan apa yang akan teman-teman lakukan ke depannya. Karena ketika teman-teman gagal merencanakan, otomatis teman-teman akan merencanakan untuk gagal. Kalau ada pertanyaan, boleh bisa langsung DM saya di Instagram saya @ivanpratama. Atau kalau mungkin malu untuk langsung ke saya, teman-teman bisa langsung DM di akun kita di Insan Genre Blitar Cup. Insya Allah nanti ketika ada pertanyaan, bisa kita layani di sana. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semangat, selamat. Jangan pantang menyerah, kita berdoa semoga pandemi COVID segera berakhir. Mohon maaf apabila terdapat kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Genre.